ask questions, and they allow the department to focus on employee satisfaction and engagement. Chatbots have great potential for certain use cases, and if that is true for your business, well then why not capitalize on that? Industri bisnis saat ini tidak bisa dipisahkan dengan teknologi atau digitalisasi. Bahkan dengan berkembangnya sistem artificial intelligence, big data, dan Internet of Things mampu membantu industri bisnis semakin efisien dan maju. Fungsi customer service sejumlah perusahaan dalam beberapa tahun terakhir telah digantikan dengan sistem chatbot, yaitu sistem yang dibuat sebagai percakapan intelektual dengan satu atau lebih manusia, baik secara audio atau teks. A chatbot is a computer program that communicates through text or voice messages. In business, it has always been the rule to be where your customers are. It makes sense for a business to utilize chatbots that actually offers their users value. In case the user has a question that cannot be handled by the chatbot, it will be handed over to a customer support agent. Reducing time spent answering repetitive questions is a great benefit for customer support. Also for the marketing department, chatbots can have great benefits. They gather a lot of data, and you can use that data to make highly targeted, personalized campaigns. Even human resources can use chatbots because they reduce the effort of answering frequently asked questions, and they allow the department to focus on employee satisfaction and engagement. Chatbots have great potential for certain use cases, and if that is true for your business, well then why not capitalize on that? Industri bisnis saat ini tidak bisa dipisahkan dengan teknologi atau digitalisasi. Bahkan dengan berkembangnya sistem artificial intelligence, big data, dan Internet of Things mampu membantu industri bisnis semakin efisien dan maju. Fungsi customer service sejumlah perusahaan dalam beberapa tahun terakhir telah digantikan dengan sistem chatbot, yaitu sistem yang dibuat sebagai percakapan intelektual dengan satu atau lebih manusia, baik secara audio atau teks. A chatbot is a computer program that communicates through text or voice messages. In business, it has always been the rule to be where your customers are. It makes sense for a business to utilize chatbots that actually offers their users value. In case the user has a question that cannot be handled by the chatbot, it will be handed over to a customer. Ya, di kolom chat ada yang tanya ini baru mulai atau sudah selesai? Baru mulai ini ya, Pak Roger ya. Kita akan mulai sebentar lagi, kurang lebih 2-3 menit lagi. Kita akan mulai di jam 1 lewat sedikit ya. Ditunggu Bapak Ibu semua. Customer support agent. Reducing time spent answering repetitive questions is a great benefit for customer support. Also for the marketing department, chatbots can have great benefits. They gather a lot of data, and you can use that data to make highly targeted, personalized campaigns. Even human resources can use chatbots because they reduce the effort of answering frequently asked questions, and they allow the department to focus on employee satisfaction and engagement. Chatbots have great potential for certain use cases, and if that is true for your business, well then why not capitalize on that? Industri bisnis saat ini tidak bisa dipisahkan dengan teknologi atau digitalisasi. Bahkan dengan berkembangnya sistem artificial intelligence, big data, dan Internet of Things mampu membantu industri bisnis semakin efisien dan maju. Fungsi customer service sejumlah perusahaan dalam beberapa tahun terakhir telah digantikan dengan sistem chatbot, yaitu sistem yang dibuat sebagai percakapan intelektual dengan satu atau lebih manusia, baik secara audio atau teks. A chatbot is a computer program that communicates through text or voice messages. In business, it has always been the rule to be where your customers are. It makes sense for a business to utilize chatbots that actually offers their users value. In case the user has a question that cannot be handled by the chatbot, it will be handed over to a customer support agent. Reducing time spent answering repetitive questions is a great benefit for customer support. Also for the marketing department, chatbots can have great benefits. They gather a lot of data, and you can use that data to make highly targeted, personalized campaigns.
Even human resources can use chatbots because they reduce the effort of answering frequently asked questions and they allow the department to focus on employee satisfaction and engagement. Chatbots have great potential for certain use cases. And if that is true for your business, well then why not capitalize on that? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua yang sudah hadir pada Zoom meeting webinar yang diadakan oleh eva.id siang hari ini. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Niko Aditya Rahmawan, saya Business Development dari eva.id. Jadi pada kesempatan siang hari ini, kita atau kami dari PT eva.id akan memperkenalkan atau memberikan informasi terkait dengan chatbot ya. Jadi webinar pada siang hari ini bisa rekan-rekan baca di layar ya. Jadi tema besarnya adalah buat robot chat di WhatsApp dalam 5 menit dengan teknologi AI. Lalu miliki income berkelanjutannya ya. Jadi dua hal besar yang akan kami infokan pada siang hari ini adalah ya, dua pertanyaan yang akan terjawab di webinar ini. Yang pertama adalah bagaimana membuat chatbot canggih hanya dengan 5 menit. Ya, 5 menit. Ya, jadi kalau misalnya nanti rekan-rekan di sini ada yang sudah punya bisnis ya, yang sudah ada bisnisnya, mau kita buatkan chatbotnya, kita bisa langsung praktek ya. Jadi kita langsung praktek, kita langsung akan demokan saat ini juga. Jadi kalau misalnya nanti ada yang sudah punya bisnisnya, diinfokan PDF-nya atau mungkin ada websitenya, kita bisa kirimkan ke saya ya, nanti lewat kolom chat gitu ya. Jadi yang pertama, rekan-rekan akan mendapatkan informasi atau mendapatkan edukasi terkait dengan bagaimana membuat chatbot canggih hanya 5 menit. Dan yang kedua, bagaimana chatbot ini bisa menjadi income berkelanjutan. Jadi fokus, ikutin sampai selesai ya. Jadi fokus dan ikutin sampai akhir dari webinar ini. Oke, kita lanjut. Nah, pertanyaannya, kenapa chatbot ya? Why chatbot? Nah, jadi ini adalah bayangan atau gambaran yang mungkin bisa rekan-rekan lihat ya. Ini bisa menjadi sedikit bocoran target market atau orang-orang yang bisa kita kenalkan chatbot ini. Ini bisa kita lihat di sini ada sekolah, kampus, lembaga pendidikan, organisasi, komunitas, perusahaan kecil, menengah, besar, pejabat, tokoh masyarakat, mereka dan semuanya ini ketika ingin mau mempromosikan sesuatu, ya, mau membuka layanan pelanggannya, ya, itu biasanya diinfokan melalui banyak kanal, ya, terutama dari 3 apps atau 3 kanal atau platform ini, ya. Jadi kalau misalnya dari 3 ini yang ditawarkan, ya, jika ingin mempelajari lebih jauh atau mencari informasi di antara 3 ini, Anda pilih yang mana kira-kira? Kebanyakan kita lebih nyaman atau lebih banyak ya kita ketika kita mau menghubungi sebuah brand itu kebanyakan lewat WhatsApp gitu ya. Mau komunikasi langsung, mau yang lebih private itu kebanyakan lewat WhatsApp. Jarang ibaratnya lewat aplikasi atau website gitu ya. Nah, dengan WhatsApp ini kita bisa lihat juga bukti atau fakta-fakta yang saat ini ada ya. Mari kita lihat fakta ini, ketimbang telepon atau email, konsumen chatting dengan pelaku bisnis ini via WhatsApp kebanyakan. Terus juga pelanggan kini lebih suka terhubung dengan bisnis melalui WhatsApp. Dan juga ini 90% pelaku bisnis di Indonesia itu andalkan layanan chatting untuk guide pelanggan. Jadi chatting itu atau kebutuhan melayani pelanggan ini sangat-sangat dibutuhkan ya. Bukan hanya buat pebisnis, UMKM, perusahaan dan sebagainya, melainkan yang tadi ya. Kalau misalnya tadi kita lihat di slide sebelumnya, itu banyak sekali lapisan-lapisan yang ada di masyarakat itu bisa memanfaatkan chatbot ini untuk pelayanannya ya. Nah, sekarang kita bandingkan kalau kita ngechat ke manusia ya, dengan
ngechat ke robot itu seperti apa. Nah, ini ada WhatsApp manusia versus WhatsApp bot ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai pelanggan atau user itu ngechat ke manusia dengan ngechat ke bot, ini perbedaannya apa? Kita bisa lihat ini kriteria respon chat banyak. Jadi kalau chat banyak chat yang masuk itu bersamaan dalam waktu bersamaan ya. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya kalau WA manusia itu jawabnya pasti satu persatu ya. Tapi kalau WA bot itu menangani chat sekaligus banyak, itu nggak ada masalah gitu ya. Jadi mau ribuan chat masuk dalam waktu bersamaan itu pasti akan terjawab ya dengan jawaban yang berkualitas. Terus yang kedua, kecepatan respon. Ya kalau misalnya yang chat banyak sehingga yang lain akan menjadi lambat responnya. Ya kalau misalnya itu hot market, dia mendapatkan respon yang nggak cepat atau respon yang lambat, dia pasti akan kecewa gitu ya. Tapi kalau WA bot ya kita mendapatkan respon yang real time, respon yang cepat, fast respon gitu ya. Nah, terus yang ketiga itu adalah kualitas jawaban ya. Kalau kualitas jawaban WA manusia itu biasanya mengandalkan template ya. Kalau biar bisa jawabannya itu cepat, itu diandalkan template. Jadi template-template yang sudah disediakan di WhatsApp itu dibalas-balasin gitu ya. Tapi kalau WA bot ya ini jawabannya alami kayak manusia ya. Dia bisa memilihkan jawaban atau meng-create jawaban itu lebih alami gitu, tidak template gitu ya. Terus juga kalau WA manusia kita mau nambah staff gitu ya, itu prosesnya lama dan kompleks. Kita harus buka lowongan lagi, kita wawancara kerja lagi dan sebagainya ya. Tapi kalau WA bot kita mau nambah staff atau nambah kecerdasannya ibaratnya ya, atau nambah lingkup atau skupnya yang tadinya melayani hanya 3 admin misalnya mau nambah gitu ya, itu bisa tinggal cukup upgrade aja ya. Terus juga biaya operasional. Kalau kita nambah ke WA manusia, tolong ini Pak Roger jangan dicoret-coret ya. Sebentar saya hapus dulu. Oke, saya lanjut. Nah, kalau misalnya biaya operasional itu namanya pekerja manusia itu UMR plus bonus plus BPJS plus dikali jumlah customer service-nya. Sehingga akhirnya nambah admin ya pasti nambah biaya ya. Tapi kalau WhatsApp bot itu ya paket basic kita aja di bawah UMR ya, nggak nyampe 1 juta bahkan ya. Jadi punya chatbot canggih itu punya adminnya di bawah UMR gajinya ibaratnya gitu ya. Nah, terus juga pengelolaan tim banyak kendala dan banyak drama kalau sama manusia ya. Belum lagi ketergantungan dia ke datang ke kantor gitu. Dia mau datang kalau misalnya ada sakit dia izin dan sebagainya, banyak drama lah ya. Tapi kalau WA bot ya nggak banyak drama gitu ya, semua bisa berjalan. Bahkan ya ini jam kerjanya 24 jam per 7 hari nonstop tanpa biaya lembur gitu ya. Nah, kalau WA manusia ya 8 jam per hari gitu. Kalau lembur kita harus bayar lagi. Nah, ini sebagai sedikit gambaran perbedaan. Kalau kita tadi sudah kebuka infonya terkait dengan wah ternyata benefit untuk chatbot nih dirasakan ke semua kalangan ya, dirasakan ke semua kalangan, bisa dirasakan baik dari perusahaan yang skala kecil, menengah maupun besar ya, atau lapisan-lapisan masyarakat lainnya ya. Nah, ini sekarang di tahapan ini kita bisa lebih detail lagi membandingkan antara WhatsApp manusia dengan WhatsApp bot gitu ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa WhatsApp bot gitu ya? Kenapa kita pakai chatbot di WhatsApp atau menggunakan chatbot gitu ya? Yang pertama, user nggak perlu mendownload aplikasi tertentu ya, cukup menggunakan aplikasi chat WhatsApp yang sudah biasa dipakai ya. Jadi pelayanan tadi kita udah ngelihat faktanya, pelayanan banyak melalui chatting, banyak melalui WhatsApp. Nah, dengan adanya WhatsApp tersebut kita taruh bot gitu ya, atau kita taruh chatbotnya. Jadi user ya seperti halnya chattingan dengan orang WhatsApp biasa gitu ya, tapi yang melayani adalah bot sehingga jawabannya lebih berkualitas tadi ya, fast respon, lebih tidak seperti template dan sebagainya
ya. Terus yang kedua, cukup maintenance satu aplikasi WhatsApp aja, nggak perlu aplikasi khusus tambahan kalau misalnya mau dikoneksikan ke WhatsApp ya. Tidak memakan memori handphone, tidak makan memori handphone user. Jadi ibaratnya dia nggak perlu diarah-arahkan untuk apa namanya chatting ke aplikasi atau misalnya dia harus ke website dan sebagainya. Terus juga user tidak perlu belajar menggunakan aplikasi, cukup chat saja dan dipandu oleh WhatsApp bot dengan bahasa percakapan yang memudahkan user mengakses informasi. Lalu juga WhatsApp bot bisa terkoneksi dengan sistem yang sudah ada gitu ya, payment gateway, aplikasi stok dan lain-lain ya. Nah, kalau misalnya kita sudah paham terkait dengan manfaat atau benefit chatbot ini untuk pelayanan ya atau untuk bisnis, untuk kita menginformasikan sesuatu dan sebagainya, tapi gimana bikin WhatsApp bot ini tanpa keahlian pemrograman gitu ya? Caranya seperti apa? Ya, bahkan kita bisa berani mengklaim cuma 5 menit gitu. Cuma 5 menit itu bisa dibuat gitu ya. Ya, oke, memperkenalkanlah Eva.id ya, Everyone Virtual Assistant. Nah, Eva merupakan sebuah perusahaan chatbot yang sudah cukup lama ya dan cukup berpengalaman. Kita sudah ada dari 2015, kita sudah dipercaya oleh banyak perusahaan besar dan sudah ada 11.000 chatbot terbuat ya dengan menggunakan Eva ini baik untuk personal, organisasi, pemerintah dan banyak lagi perusahaan ya. Dan kita juga pernah menjadi juara 1 ya, menjadi startup terbaik ya dalam acara Amplisindo di 2017. Dan yang terbaru kita merupakan sudah termasuk TSP atau Technical Solution Provider, mitra teknologi resmi dari Meta ya. Jadi benefitnya udah kelihatan. Sekarang kita ngomongin trust factor-nya nih ya. Ibaratnya ini kan mungkin banyak rekan-rekan yang hadir webinar atau tahu informasi baru hari ini Eva itu siapa. Jadi Eva ini bukan perusahaan yang baru kemarin sore ibaratnya ya, tapi memang sudah cukup lama dan berpengalaman dalam dunia chatbot gitu ya. Nah, ini merupakan perusahaan-perusahaan yang sudah mempercayakan pelayanan pelanggannya baik untuk internal maupun eksternal kepada Eva ya. Ada international company ataupun Indonesian company ya. Nah, ini mungkin sedikit logo-logonya Bapak Ibu semua juga familiar dengan logo-logo tersebut ya. Seperti itu, ini menandakan bahwa Eva bukan baru ya, tapi memang kita sudah cukup berpengalaman dalam chatbot ini ya, dalam pelayanan chatbot. Oke, lanjut. Nah, kita mengenalkan si chatbotnya dulu nih. Chatbot tadi kan kita sudah sedikit melihat manfaat-manfaatnya chatbot, apa bedanya dengan dengan WhatsApp manusia ya. Sekarang kita lihat atau kita lebih mengenal lebih jauh chatbot-nya seperti apa, fitur-fiturnya bagaimana, nanti baru kita akan demokan ya. Jadi chatbot Eva itu seperti ibaratnya ini user kontak ya ke pelayanan kita di berbagai macam platform ya, mau di WhatsApp mau di Instagram ya, itu sebenarnya kita bisa gitu ya ditaruh chatbotnya di semua platform ya. Nah, di belakang dari platform-platform tersebut itu ada chatbotnya ya, sehingga chatbot ini ibaratnya jadi garda terdepan pelayanan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu semua sambil mendengarkan ini sambil membayangkan kira-kira benar nggak sih semua bisnis atau semua yang membuka pelayanan itu membutuhkan chatbot ini ya. Jadi ya di belakang semua pelayanan ini bisa ditempelin chatbotnya ya, sehingga pemilik bisnis ini jadi lebih tenang gitu dengan bantuan chatbot generatif AI ya. Nah, generatif AI sudah sedikit dibuka. Nah, generatif AI sendiri itu apa ya? Generatif AI itu jadi secara sederhananya chatbot itu akan memiliki kemampuan ya, dia bisa menganalisa data yang diberikan, lalu menciptakan jawaban yang paling relevan dengan pertanyaan dan memahami konteks pembicaraan. Contoh sederhana ya. Jadi ini ada data semua hal terkait stunting di Indonesia ya. Itu dilatihkan ke generatif AI lalu dikoneksikan ke platform yang ingin kita koneksikan ya. Kalau misalnya ada di WhatsApp tadi, ada di platform Instagram DM, Facebook Messenger ya, mau taruh di website, itu semua bisa. Jadi cukup satu kali aja kita trainkannya ya, itu bisa kita koneksikan ke berbagai macam platform ya.
Jadi jawabannya juga kalau misalnya ditanya itu lebih fleksibel sekali jawabannya. Oke. Nah, ini keunggulan chatbot untuk bisnis. Jadi chatbot itu bisa 24 jam per 7 hari nonstop ya, bisa terkoneksi ke banyak sistem, terus juga responnya cepat, bisa banyak bahasa termasuk bahasa daerah ya. Terus juga real time, jawaban berkualitas, paham konteks, relevan ya. Jadi banyak sekali keunggulannya chatbot ini. Nah, kita lihat studi case ya, chatbot Desi, Digital E-Assistant for Stunting Information. Kenapa tadi contohnya adalah chatbot Desi? Jadi ini merupakan chatbot buatan Eva yang dipakai oleh Setwapres ya, Sekretariat Wakil Presiden yang tahun lalu ya, bukan yang tahun ini. Tahun ini kan sudah Pak Gibran ya. Kalau dulu ini masih Ma'ruf Amin, namun chatbotnya masih dipakai sampai sekarang ya untuk membantu program percepatan penurunan stunting di Indonesia. Jadi ini sampai di launching waktu itu dengan Pak Ma'ruf Amin. Ini juga diabadikan di website Antara ya, di kanal berita. Jadi banyak Desibot, rekan-rekan bisa cari juga ya. Nah, ini videonya kita bisa tonton sebentar ya. Di Indonesia, sosialisasi tentang stunting masih menghadapi berbagai tantangan. Akses informasi yang terbatas, rendahnya kesadaran masyarakat, tingginya biaya sosialisasi yang masif, dan beragamnya konten yang membingungkan menjadi hambatan besar dalam pencegahan stunting. Untuk mengatasi tantangan ini, memperkenalkan DESI, Digital E-Assistant for Stunting Information, sebuah terobosan digital yang memudahkan akses informasi terkait stunting. DESI dirancang untuk berbagai kalangan, dari orang tua, pejabat pemerintah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat pedesaan. DESI memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti pengertian stunting, cara pencegahannya, dan tindakan apa yang harus dilakukan. Dengan bantuan teknologi generatif AI yang terhubung dengan bank data informasi dan akan terus dikembangkan melalui integrasi data dari pemangku kepentingan, sehingga DESI dapat menyediakan informasi yang akurat dan relevan. Kapanpun dibutuhkan, DESI siap melayani Anda 24 jam per 7 hari non-stop dengan informasi yang akurat, real time, dan bisa ditanya dalam berbagai bahasa. Anda ingin tahu info stunting? Tanya DESI sekarang. Cukup buka aplikasi WhatsApp Anda, lalu chat dengan nomor 088 95 123 123 atau klik tautan bit.ly/botdesi yang akan menghubungkan Anda langsung ke nomor WhatsApp DESI. Tidak hanya di WhatsApp, DESI juga bisa Anda akses di website, Facebook, Instagram, ataupun Telegram. Demi menyukseskan Indonesia Emas 2045, ingat, cegah stunting itu penting. Ya, itu chatbot Desi ya, yang buatan Eva yang dipakai oleh Setwapres ya. Jadi ibaratnya sekelas pemerintahan, kita juga sudah, chatbot kami sudah dipakai untuk sekelas pemerintahan gitu ya. Jadi ini kita coba sedikit bedah satu persatu fitur-fiturnya. Yang pertama, respon cepat ribuan chat ya. Jadi ya namanya chatbot Desi ini skalanya nasional, sehingga ditanya oleh seluruh lapisan masyarakat gitu ya. Kayak ini makanan yang tepat untuk ibu hamil guna mencegah stunting dan sebagainya. Ya dia akan menjawab gitu ya. Terus juga paham typo dan singkatan ya. Jadi ini case salah ketik, ditanya dengan kata yang disingkat-singkat gitu. Misalnya ini, anak saya UMR 3,5 tahun, SSH banget makan gitu. Ini dia masih bisa mengerti dan menjawab ya. Kalau Ibu Nicolita Rama menghadapi anak usia 35 tahun yang sulit makan, bisa jadi tantangan, tetapi jangan khawatir bla 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 ya. Jadi dia bisa menjawab walaupun ibaratnya typo-typo sedikit ya, atau ada singkatan-singkatan ya. Terus juga fitur selanjutnya, ini dia ditanya dengan multibahasa ya. Jadi ini misalnya ditanya kumaha carana supaya budak abdi nu 1 tahun bisa jangkung badana, ditanya bahasa Sunda gitu ya. Ini dia jawab juga pakai bahasa Sunda gitu, supaya budak ibu nu umur 1 tahun bisa jangkung, aya sababaraha cara anu tiasa dicoba gitu-gitu ya. Jadi dia bisa pakai bahasa yang sesuai dengan penanyanya ya. Jadi ini chatbot bisa, kalau misalnya Bapak Ibu semua bisnisnya udah internasional gitu ya, jadi bisa
menjawab sesuai dengan bahasa penanya gitu. Nah ini sambil Bapak Ibu semua menyimak ya, ini nanti Bapak Ibu semua bisa punya bot kayak gini cuma 5 menit ya. Jadi nanti bisa tinggal dipraktekkan gitu ya. Nah terus case selanjutnya ditanya tentang sebuah data yang base-nya merupakan tabel. Ya ini contoh konversi tabel ke deskripsi. Ini kan tabel-tabelnya apa namanya stunting ini, informasi soal stunting, data-datanya itu semua pasti base-nya adalah tabel. Tapi dia bisa menjawab dan bisa memberikan jawaban menjadi deskriptif gitu ya, sehingga bisa lebih enak untuk membacanya gitu ya. Jadi dia bisa menyimpulkan dari tabel tersebut gitu. Oke. Setelah itu terintegrasi lintas platform ya. Case-nya ini dikoneksikan ke Instagram, menjawab pertanyaan via DM. Nah ini GrowMax ini memang chatbot yang kebetulan saya sendiri yang mengelolanya. Jadi nanti saya akan jelaskan juga betapa powerfulnya GrowMax ini dalam peningkatan pelayanan ya, sehingga meningkatkan closing juga. GrowMax ini adalah les renang ya, les renang. Jadi kita sudah pelayanannya ada di WhatsApp dan ini kita buka juga di Instagram DM. Jadi karena kita juga beriklan di DM, jadi DM mau ratusan ribuan bahkan yang ngechat masuk bersamaan, dia akan respon, dia akan balas gitu ya. Nah terus dia juga bisa diarahkan untuk mengisi formulir atau lebih ke call to action yang lebih spesifik ya. Dia mau diarahkan ke pembayaran atau mungkin salah satu chatbot kita yang dipakai untuk misalnya properti ya, dia diarahkan untuk kunjungan langsung gitu ya. Dia mau survei, kopdar dan sebagainya, itu bisa kita arahkan ya. Terus chatbot juga fokus dan profesional ya, ini dia dikomplain marah-marah itu bisa kerja nggak sih gitu ya, maaf Bedet jika terdapat kendala tentang jadwal free trial bla bla bla, dia tetap menjawabnya profesional gitu ya, tidak ikut emosi gitu ya, beda dengan admin manusia yang kadang ikut juga emosi gara-gara dimarah-marahin sama customernya gitu ya. Nah, apalagi gajinya belum dibayar misalnya ya, akhirnya dia nambah juga akhirnya marah-marah, ikut marah-marah sama calon customer kita gitu ya. Jadi kalau untuk chatbot apa namanya, kalau chatbot gitu ya, itu dia bisa fokus dan profesional gitu, nggak lupa, nggak ngantuk, nggak, namanya juga bot ya. Lalu kalau misalnya memang dibutuhkan untuk beralih ke agent manual atau di handle oleh manusia, itu juga bisa gitu ya. Contohnya ini dia tidak melampirkan linknya gitu ya, karena dia cuma ditanya soal harga free trialnya. Padahal si pemilik chatbot pengennya ketika ditanya harganya, saya pengen juga nih langsung ngasih linknya. Nah itu ketika si pemilik chatbot ngerasa, oh ini saya butuh harus kasih nih linknya, kita tinggal kasih aja gitu ya. Jadi bisa juga beralih ke agent manual, dihandle sama manusia gitu ya. Namun kebanyakan ya klien-klien kami yang memang memakai chatbot ini untuk pelayanan customer atau bisnisnya itu udah nggak lagi membutuhkan banyak handle manusia gitu. Pengennya ya semua dihandle sama botnya, nanti dia tinggal apa namanya, tinggal follow up saja gitu ya. Terus bisa juga dikoneksikan ke payment gateway atau ke sistem-sistem yang sudah eksis ya. Seperti halnya emang pembayaran online, form registrasi, perhitungan billing, informasi data update, dan lain-lain ya. Contohnya ini RPX, dia connect sama payment gateway ya. RPX ini adalah jasa pengiriman barang ya, sehingga sebenarnya data pengiriman barang itu kan ada di websitenya gitu ya. Nah websitenya itu dikonekin ke chatbotnya, sehingga si customer mau nanya berapa harga ngirim barang dari A ke B itu bisa terjawab hanya dari WhatsApp gitu ya. Jadi ini kita bisa dikonekin ke sistem-sistem yang memang sudah berjalan gitu. Kayak misalnya di rumah sakit ada apa namanya, data jadwal dokter gitu yang memang diupdate di sistem tersebut gitu ya, sistem rumah sakit. Nah itu bisa dikonekin juga ke chatbotnya kalau misalnya memang dibutuhkan gitu. Oke, lanjut. Juga bisa ditanya dengan menggunakan fitur voice ya. Mau pakai voice ini juga bisa menjawab ya, kemampuan menerima pertanyaan dan menjawabnya melalui suara untuk interaksi yang lebih praktis ya. Ditanya pakai voice, dijawabnya juga bisa pakai voice ya. Oke, lanjut. Dia juga bisa mengidentifikasi jawaban yang nggak masuk akal gitu ya. Ini contoh chatbot kita yang terfokus untuk ngambil data customer ya. Jadi namanya AI asuransi ini
dia pengen dapat datanya dulu. Pokoknya chatbot ini ditujukan untuk dapat data. Nah, jadi ketika emang si si masyarakat atau user tersebut pada saat menginput datanya nggak masuk akal, si chatbot itu tahu gitu. Kayak misalnya ini ditanyain umur, dia dijawab 120 tahun. Gitu. Haha, Om Niko unik banget jawabannya katanya. Tapi serius, mari kita lanjut, berapa usia Anda sebenarnya gitu ya. Jadi dia tahu. Terus juga ditanya lokasi tempat, saya bilang di planet Mars gitu ya. Ha, Om Niko, Anda emang lucu katanya. Jadi emang dia bisa paham kalau misalnya si chatbot kalau misalnya si user itu memberikan jawaban-jawaban yang di luar nalar gitu ibaratnya. Ya, jadi ini kecanggihan chatbotnya. Nah, yang lebih menarik lagi ya, semua hal tersebut itu tuh cuma tinggal diinput aja personanya gitu ya. Contoh kayak misalnya chatbotnya yang GrowMax tadi ya, untuk pelayanan les renang dan les renang tadi ya. Ini saya tinggal info seperti ini ya. Saya bergender perempuan, sapa semua penanya dengan panggilan mom or dad, bubuhkan emoji yang sesuai dengan jawaban atau percakapannya gitu. Nah, jadi semudah itu aja ya. Nanti Bapak Ibu semua yang punya bisnis yang mau dicobain, mau kita trial, itu nanti kita bisa coba ya. Siapa yang pengen bisa mulai di kolom chat, yang mau dicoba, mau dibuatin chatbotnya silakan bisa diajukan di kolom chat ya. Nanti saya coba pilih. Disebutkan aja bisnisnya bisnis apa, sudah punya website atau belum, atau sudah punya product knowledge-nya atau belum, nanti saya coba buatkan. Oke, lanjut. Ini jadi kita bisa tambah knowledge, jadi kita mau ngasih kecerdasan si botnya ini, kita tinggal upload aja ya. Oke, makanya tadi saya butuh product knowledge-nya atau program knowledge-nya ya, atau website-nya. Nah, jadi bisa tinggal di-upload aja. Apa fungsi persona 1, 2, dan 3 dari Pak Dokter ya. Nah, fungsinya ini untuk menambah ya. Jadi ibaratnya fungsi yang pertama ini kan persona 1 saya nambahin ini. Jadi fungsi ini bisa tambah banyak ya. Kalau misalnya kita membutuhkan dia dikasih persona-persona tambahan, itu bisa kita tambahkan gitu ya. Terus nih kayak misalnya dalam menjawab jawaban yang berbentuk tabular, jangan jawab dalam bentuk markdown, table, tuliskan dalam deskriptif atau pointer gitu. Terus juga saya hanya menjawab pertanyaan berdasarkan data yang diinput saja. Terus kalau ada yang setelah diinfokan lokasi merasa jauh, ini kan soal kolam renang ya, itu kita minta maaf gitu. Jadi kita tuh pengen ngasih tahu si chatbotnya, kita bisa masukin di persona-persona tersebut gitu ya. Terus knowledge base ya, jadi knowledge base-nya juga kalau misalnya pengetahuan si chatbot itu mau kita tambah ya, itu kita tinggal upload aja gitu ya. Jadi kalau misalnya yang memang punya bisnis, silahkan coba diinfokan. Oh ada nih Pak Trisno ya, bisnis digital, bisnisnya apa nih Pak Trisno? Coba bisa diinfokan. Kalau misalnya ada websitenya lebih baik lagi, biar nanti saya akan coba buatkan ya demonya ya. Oke, saya lanjut dulu sebelum masuk ke demonya. Ini kita coba lihat ada studi case lagi. Jadi Bapak Ibu semua sambil mendengarkan penjelasan dari saya sambil membayangkan gitu ya. Ini tuh studi case emang kebanyakan terjadi di semua bisnis. Jadi paling tidak Bapak Ibu semua dapat gambaran betapa powerfulnya kalau bisa kita punya teknologi ini gitu ya, bisa membuatnya atau bahkan nanti bisa menjualnya juga gitu ya. Ini studi case. Jadi awalnya ini kita ngambil studi case Izumi ya, sebuah LPK LPK yang menyediakan pelatihan untuk kerja ke Jepang. Ya, jadi awalnya Izumi itu beriklan di Google dan semua iklan itu chatnya masuk 100% dihandle oleh admin. Ya, dihandle oleh admin. Nah, dia biasanya diarahkan ke kantor ya sama adminnya atau diarahkan untuk ikut webinar. Ya, nah setelah itu baru daftar menjadi siswa Izumi. Ya, siswa Izumi. Nah, terus biasanya kalau sama handle manusia itu tadi ya, tidak bisa selalu tersedia 24 jam. Jadi Izumi ini adminnya ya kerjanya 9 to 5 ya. Terus juga kalau volume chatnya sedang tinggi ya banyak chat yang pada akhirnya terabaikan ya. Terus juga nambah admin ya berarti kita akan nambah biaya operasional ya. Terus juga ketergantungan pada kehadiran fisik di kantor ya, ketergantungan pada kehadiran fisiknya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia nggak masuk ya berarti harus ada yang handle gitu ya. Nah,
ini adalah awalnya waktu pertama kali belum ditempelin chatbotnya. Nah sekarang Izumi beriklan di Google dan chat ini masuk di handle 100% oleh chatbot ya. Jadi admin itu hanya mantau. Nah karena WhatsApp-nya juga dipegang sama adminnya, jadi dia tinggal cek aja percakapan antara si manusianya, si calon pelanggan dengan botnya gitu. Jadi dia tinggal lihat nih percakapan, wah dilihat gitu ya. Nanti ada apa namanya? Ada sedikit gambaran juga ya, ada videonya. Jadi ini si admin ini cukup ngelihat aja gitu. Kalau misalnya pas dia lagi pegang handphone ya dia ngelihat gitu ya. Nah, si chatbot itu mengarahkan ke kantor dan juga mengarahkan ke webinar ya, sehingga akhirnya siswa yang dari ads ini dia akan daftar menjadi siswa Izumi. Jadi ini sedikit gambarannya buat Bapak Ibu semua yang mungkin saat ini yang mendengarkan juga ada yang pemilik bisnis dan beriklan gitu ya. Wah, ini sangat-sangat pas banget gitu karena ini adalah kombinasi yang cocok banget karena kalau kita ngiklan itu kan chat akan banyak ya biasanya ya. Kalau iklannya powerful dan mengena ya. Kalau iklannya nggak oke ya chatnya juga akan sedikit leads-nya. Tapi kalau iklannya bagus ya konversinya bagus sehingga pada akhirnya chatnya jadi banyak yang masuk. Nah itu dengan dicombine sama chatbot, wah itu sangat-sangat powerful. Karena apa? Karena kalau chatbotnya sudah menjawab dengan bagus, itu pasti membutuhkan pelayanan yang cepat juga gitu. Kalau misalnya apa iklannya yang menggiring traffic itu sudah bagus, berarti dia butuh pelayanan yang tepat, pelayanan yang cepat gitu. Nah, jadi kalau misalnya dikombin dengan chatbot itu sangat-sangat pas banget gitu ya. Nah, terus siap sedia 24 jam per 7 hari nonstop, bisa menjawab banyak pertanyaan dalam satu waktu, nggak perlu tambah admin ya, job desk admin jadi lebih ringan, admin bisa mantau chat masuk dimanapun ya, jadi adminnya ya sambil duduk-duduk santai gitu ya, dia bisa ngelihat percakapan antara dia dan botnya. Kalau yang ada potensial nih, wah saya langsung telepon aja, bisa gitu ya. Atau bisa langsung saya japri kalau misalnya butuh penanganan yang lebih detail gitu ya. Jadi garda terdepan pelayanan itu cukup dihandle sama chatbot ya. Sehingga tingkat kehadiran ke kantor dan webinar meningkat, closing pun jadi lebih banyak gitu. Ini tingkat kehadiran webinar yang datang langsung mengalami peningkatan. Jadi kebanyakan apa namanya yang closing Izumi ini datang langsung ke kantor ya, dari paid traffic, dari iklan ya. Ini DP-DP yang masuk, kehadiran webinar juga yang tadinya cuma 5-10 orang jadi meningkat ya, meningkat perlahan gitu ya. Nah ini studi case Izumi ya. Yang terakhir ada studi case Gromex yang kebetulan chatbotnya saya sendiri yang menghandle gitu ya. Nah ini karena ini pelayanan apa namanya, pelayanan untuk les renang ya. Ini nanya-nanyanya soal price list ya. Ini ditaruh di WhatsApp, ditaruh di Instagram, ini ditaruh di websitenya juga ya. Itu bisa berjalan semua dan cukup satu pengetahuan, cukup kita buat chatbotnya sekali bisa dikonekin ke berbagai macam platform ya. Nah ini contoh studi case Gromex ya. Dia tanya jawab mengenai program berjalan. Ini disimak videonya ya sebentar. Ya, jadi ini gue mau kasih tahu ini case chat yang masuk Ntar suaranya saya gedein dulu. di jam 6 pagi. Ya, jadi ini gue mau kasih tahu ini case chat yang masuk di jam 6 pagi. Tentu saya lagi tidur ya. Jadi dia bercakap-cakap dengan bot Gromex ya, dia nanya dia tertarik ikut program, mohon info, dikasih tahu harganya, dikasih tahu juga formulir kalau misalnya dia mau daftar, lokasi kita di mana gitu ya. Terus juga ini dia bilang mau free trial dulu gimana, dikasih tahu linknya, dikasih tahu jam berapa bisa daftarin ya. Terus juga dia pengen tanya kalau misalnya dia mau daftar itu bayarnya saat itu juga apa enggak gitu. Terus dikasih tahu kita ada opsi cicilan tuh kayak gimana, dikasih tahu ya, dilakukan saat pendaftaran, sisanya bisa sampai pertemuan kedua. Terus juga kalau mau ambil paket 4 sesi, terus nanti di sesi selanjutnya ganti paket boleh apa enggak, dia jawab juga. Nah, terus dia sampai akhirnya ikut, dia mau free trial dulu, dikasih linknya dan dia udah isi formnya dan sampai akhirnya free trial gitu. Ini semua terjadi ketika gue nggak megang handphone dan dia bercakap-cakap dengan botnya gitu, sampai akhirnya dia ngeklik free trial. Keren Ya, dan benar gitu. Ternyata saya cuma tinggal lihat formulir pendaftaran free trialnya dan Momi Nadila ini udah daftar gitu, langsung join daftar free trial. Jadi ini kebetulan jam 6 saya nggak pegang handphone ya, saya baru lihatnya jam 8, saya cek, oh ternyata udah bercakap-cakap ya, dan saya tinggal lihat aja di free trial, oh ternyata formulirnya udah kebuat ya. Dan
eh, faktanya saat ini ya form free trial itu terisi otomatis dan tingkat closing pun jadi meningkat gitu. Jadi ini kalau karena les renang itu butuh free trial banget, butuh datang ke kolam biar lihat kolamnya ya. Nah itu jadi tingkat closingnya ini 100% nih kalau bisa lihat. Ini bukan data yang saya buat-buat ya. Ini data beneran gitu ya. Jadi mereka-mereka yang free trial yang sudah datang ke kolam ini semua pada daftar nih. Daftar 8 kali, daftar 4 kali, 4 kali sesi ya, ada yang 8 kali. Yang belum free trial ya masih hijau. Nah ini baru ada yang baru free trial hari Minggu ini nih, Sabtu Minggu ini. Ya sore ini juga ada nih yang free trial ya. Siapa tahu yang di Bandung sekalian promosi ada yang mau renang anaknya bisa di Glomex gitu ya. Nah, jadi ini saya membuktikan jadi nggak cuma sekedar jualan produknya tapi kita emang udah terapin di bisnis-bisnis yang memang ada juga di kantor ini gitu ya. Dan ternyata memang hasilnya luar biasa gitu. Peningkatan kita jadi cuma tinggal lihat aja gitu, tinggal lihat chat yang masuk gitu, tinggal kita follow up aja gitu. Bahkan ini saya lagi apa namanya? Lagi ngisi webinar ini ya chatbotnya sekarang sedang tanya jawab mungkin dengan customer yang berminat gitu ya. Terus setelah itu sekarang ada bisnis yang pengen saya buatin nggak nih ya Bapak Ibu semua. Saya coba lihat di kolom chat. Kita coba sekarang langsung demo ya. Eh, jadi buat demonya itu sangat-sangat mudah sekali. Nah ini kita langsung masuk ke tahapan demonya. Jadi Bapak Ibu semua, ini juga nanti ada rekamannya. Kalau misal nanti ngerasa belum paham banget, nanti bisa ditonton ulang. Namun juga sebenarnya video demonya juga udah ada gitu ya. Kalau misalnya nanti mau buat sendiri itu mudah banget gitu, mudah banget. Ya ini saya coba ke satu orang nih saya pilih ya di kolom chat. Sebentar, ini saya coba yang udah ada websitenya nih, Pak Herven, dari Pak Aditya ya. Pak Aditya dari herven.co.id ya. Iya, betul. Ya, enak nih kalau lagi standby. Ini saya bukain ya, Pak Aditya ya. Ya, Username-nya mau dibuat Herven aja. you name it lah. Maksudnya Ya, kita Herven ya. bebas Nama botnya sih ini kurang lebih. Ya. Terus nomor WA-nya Pak boleh diinfo? ke 0818 0818 satu 0818 169 031 169 031 031. Oke. Emailnya Pak? adit.herven@gmail.com. adit.herven@gmail. .gmail enggak at ya. @gmail.com. Ya. Passwordnya kita buat mudah aja ya Pak ya. Nanti saya kasih tahu password dalamnya. Oke, ini saya coba register dulu ya Pak. Nah, jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu semua yang di sini punya bisnis dan pengen buat, nanti tinggal kami berikan link free trialnya ya. Jadi tinggal buat aja sama kayak gini ya, dapat 14 hari gratis. Nanti bisa punya chatbot yang tadi seperti halnya yang sudah saya jelaskan gitu ya. Oke. Nah, ini masih di tahapan untuk pendaftarannya dulu. Ini saya sambil ngelihat websitenya ya, Herven ya. Untuk website Herven ini lebih kepada penjualan ya. Nah ini biasanya untuk pelayanan customernya kebanyakan nanyain apa nih Pak Adit? Kebanyakan sih nanyain tentang ya produknya, terus untuk acara saya kira-kira cocoknya pakai merchandise apa ya gitu. Terus banyaknya juga lebih ke customize sih. Jadi kalau misalkan kita udah punya contoh nih di kalender kita punya ukuran yang A3 atau misalkan yang ya A3 lah, A3 atau A4 gitu. Mereka biasanya punya ukuran sendiri, pakai ukuran sendiri bisa nggak gitu sih. Iya, baik. Oke, ini saya coba print screen, kita save ya pengetahuan si botnya, buat jadi pengetahuan dasarnya aja dulu gitu ya. Jadi pengetahuannya ini saya cuma infokan atau saya masukin datanya lebih kepada siapa itu Herven
dan juga apa alasan kenapa order di Herven gitu ya. Untuk di awal apa namanya ini dulu. Oke. Oke, sambil tunggu ya. Jadi kita buat buat bot itu tadi cuma sekedar ngupload saja gitu ya. Nah, ini saya coba bukain sebentar. Bukain dulu. A chatbot is a Kamu bisa Oke. Sebentar. Nah, ini sudah. Nah, jadi di sini di halaman ini, jadi setelah kita daftar ya, kita masukin nama PT-nya, masukin aja Herven ya tadi ya, Herven, terus nomornya tadi yang ini ya Pak ya, 0818 118 ya, yang ini ya, 031. oh 31 ya, oke. Nah itu kita submit, nah ini nanti setelah itu hanya tinggal ini ya, ditanyain dia si AI chatbotnya ini lebih kepada mau dipakai untuk apa ya? Customer support kah? Untuk nanya menjawab FAQ atau sebagai lead generation ya untuk iklan masuk tanya jawab atau untuk product product recommendation atau sales ini kayaknya lebih ke sini ya nanti ya. Iya, betul. Oke, coba ya. Terus juga which industry does your business belong? Ini lebih ke nggak ada ya di sini ya. Agar mungkin ya. Order ya. Mm-mm. Oke, which position? Kalau dari chatbot apa dari Bapak sendiri posisinya untuk si chatbot ini lebih kepada marketing ya? Iya, boleh marketer. Punya website sudah punya, kita terus submit. Nah, kalau sudah submit nanti tinggal masukin knowledge base-nya. Knowledge base-nya di sini. Ya, kita choose file. Tadi ya ini saya coba masukin info tentang kami yang ada di Herven ya. Nah, terus kita tinggal submit aja. Nah, di sini kalau sudah sukses ya uploadnya. Nah, ini kita tinggal kasih namanya tadi ya, si Herven. Lalu kita tinggal buat persona buatnya nih, Pak. Gitu ya. Misalnya saya bergender eh, si cewek cewek apa chatbotnya mau kita buat gendernya apa nih? Cewek ya, misalnya ya. Boleh, boleh. Ya. Bergender perempuan. Terus apalagi bernama apa namanya bisa menguasai misalnya menguasai semua bahasa dan menjawab sesuai bahasa penanya. Ketika ditanya setiap jawaban ya Pak, bot selalu kamu selalu saya selalu mengarahkan kapan untuk membeli produk saya misalnya ya. Atau ada referensi lain Pak? Ada menggunakan bahasa yang formal. Oh, menggunakan bahasa yang formal. Ya, itu aja dulu mungkin. Udah ya. Menyapanya mau pakai apa nih Pak? Mau pakai Kak atau bos atau Pak Bu gitu misalnya. Biasanya Pak atau Bu, cuma kan itu kadang kita nggak tahu si penanya ini. Berarti Bapak atau Ibu gitu ya. Iya. Nah, menyapa semua penanya dengan sapaan Bapak atau Ibu misalnya. Terus misalnya apalagi
semua jawaban dibubuhi emoji misalnya ya. Kayaknya Percakapan. kalau itu ya kalau untuk contoh oke lah, tapi di kita enggak sih. Oh enggak ya, oke. Karena kan udah di formal ya, jadi Oh iya betul betul betul. tambah emoji itu kurang formal kayaknya. Oke siap, oke. Oke nih Gak Pak. apa-apa sih kalau misalkan mau dicoba dulu. Oke. Nggak usah deh, biar gini aja. Nanti kalau misalnya mau ditambahin silakan. Oke ya, berarti ini ya. Jadi tinggal kita submit aja, ya. Jadi ya udah kayak gitu aja ngebuat chatbotnya, gitu. Nah ini nanti kalau kita sudah masuk ke dashboardnya, baru nanti kita koneksikan ke bot atau ke WA ya kita yang untuk free trial ini ya itu ada bisa dipakai di dashboard 3 platform nih Pak ya. Ada yang URL untuk apps web view ya. Untuk web view di sini kita bisa copy paste di sini di apa namanya di page yang lain ya. Ini udah bisa bercakap-cakap sesuai dengan produknya ya. Misalnya tadi saya udah kenapa saya harus order di Heaven gitu ya. Nah, misalnya gini. Nah, ini terus juga bisa dipakai untuk di web. Jadi Bapak udah punya kan webnya nih. Nah, di sini kan ini masih diarahin lagi ke WhatsApp-nya nih mungkin ya. Nah, ini bisa ditempelin si apa namanya botnya untuk pelayanan di websitenya juga gitu. Oh, widgetnya udah ada ya. Nah, di widgetnya nanti tinggal dikasih aja nih si linknya ke orang yang ngerti ya, ke tim IT-nya gitu. Terus kalau misalnya Bapak udah punya WhatsApp yang ready, ini Bapak tinggal langsung show QR-nya. Nah, ini tinggal dikonekin aja ke apa namanya WhatsApp-nya. Kayak kita ngonekin ke WhatsApp web. Bapak punya WA-nya? Di kantor sih, nggak dibawa. Enggak, yang jangan yang punya kantor dulu, bahkan kalau bisa yang lagi longgar gitu, belum ada ya? Oke. Kalau begitu untuk chatnya, untuk nyoba-nyobanya di sini dulu ya. Nanti kalau misalnya emang sudah ada, bisa dipakai untuk WA-nya ya. Nah, ini kayak misalnya nih ya, kenapa saya harus order di Heaven? Ya, kualitas produk, pelayanan pelanggan, ini jawabannya sudah sesuai dengan yang kita tren di sini gitu ya. Nah, tuh ya, garansi berkualitas, terus juga apa namanya nih, gratis jasa desain. Coba kita lihat jawaban-jawabannya. Beragam pilihan, harga bersaing, kemudahan pemesanan ya. Oke ya. Jadi ini adalah bisa ditanya apa namanya sesuai dengan product knowledge yang kita upload. Kalau misalnya nanti mau ditambahin product knowledge-nya, berarti Bapak tinggal tambahin aja di sini. Misalnya portofolio ya. Portofolio ini mau kalau ini kan semua berupa gambar ya. Kalau misalnya ada yang berupa tulisan, nah itu juga bisa di-upload gitu ya. Tapi kalau untuk yang digambar juga bisa gitu nantinya ya. Kalau misalnya saya mau apa namanya contoh gitu ya, apa contoh untuk Tumblr untuk webinar misalnya, untuk seminar seperti apa, nah itu nanti dimunculkan gambarnya, itu juga bisa gitu ya. Yang Pak, dari customer itu ya dia screenshot dari marketplace atau dari yang dia punya gitu, Tumblr modelnya yang dia punya, jadi cuma difotoin doang gitu. Punya nggak Tumblr kayak gini kayak gitu? Iya, jadi kita juga sebenarnya ada fitur untuk membaca gambar gitu ya. Namun itu adalah di luar dari yang basic yang memang bisa dipakai atau dicoba ini. Jadi sebenarnya kita tuh sangat fleksibel banget untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan gitu ya. Namun ini karena kita keterbatasan waktu, kita pasti nggak mungkin bisa semuanya kita jelaskan di sini ya. Namun ini saya coba kasih sedikit basic-basicnya terkait ini, nanti bisa dimasukin. Untuk kita ada fitur knowledge base di mana kita bisa nambahin persona-persona di sini ya. Kita mau tambahin personanya kayak gimana tadi ya. Terus juga kita bisa mau tambahin file baru lagi di sini. Silakan, ini juga nanti aksesnya sudah bisa dibuka sama Pak Adit ya, untuk bisa ditambahin misalnya mau ditambahin personanya dan sebagainya. Lalu ada juga fitur logs ya, di mana kita bisa melihat percakapan yang masuk. Nah, ini menjawab juga pertanyaan dari Pak Roger ya. Chatbot ini bisa error atau salah jawab, contoh nggak nyambung gitu nggak gitu ya. Nah, ini kita bisa cek di sini gitu ya. Sejauh ini sih belum ada ya, ibaratnya jawaban yang
di luar dari pertanyaannya. Kalau misalnya emang datanya udah kita rapihin banget ya, karena emang kan pasti chatbot itu namanya baru dibuka atau baru dijajal-jajal, dicoba-coba, itu pasti nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian gitu ya. Sampai akhirnya chatbotnya udah bisa dilepas sendiri untuk menangani customer, itu pasti ada prosesnya. Kayak chatbot Gromex saya tadi, itu ya ada tahapannya lah, ibaratnya baru pertamanya dimasukin knowledge base yang basic gitu ya, terus nanti ada pertanyaan baru lagi, oh saya masukin lagi ke knowledge base lagi, sehingga akhirnya semakin lama chatbotnya akan semakin cerdas gitu ya, karena emang balik lagi chatbot ini ya sama kayak bayi lah ya, ibaratnya pada saat dia baru muncul kita harus ngajarin dia perlahan-perlahan, pengetahuannya ditambahin sampai pada akhirnya dia bisa dilepas dengan sendirinya gitu ya. Jadi seperti itu Pak Roger, untuk apa namanya, kalau misalnya emang ada error-error, kita juga bisa langsung perbaiki ya, bisa kita rubah di knowledge base-nya untuk pengetahuannya. Terus juga ada fitur blacklist. Jadi kalau misalnya emang ada orang-orang yang nanya-nanyain chatbot kita, tapi cuma nanya-nanya doang, ini berarti iseng-iseng doang karena oh ini kok jawab-jawab terus ya dia gitu ya. Nah, itu bisa kita blacklist juga gitu ya. Oke. Ya, jadi chatbot juga akan menjawab berdasarkan data yang diberi ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya emang ditanyain soal itu ya akan menjawab seperti itu gitu. Oke. Terus setelahnya kita lanjut ke tahapan berikutnya atau penjelasan berikutnya. Jadi fitur ini, untuk fitur bisnis ini bisa dipakai oleh internal maupun eksternal ya. Jadi bisa dipakai untuk pelayanan karyawan atau bisa pelayanan customer gitu ya, bisa untuk menjawab pertanyaan karyawan, bantuan onboarding dan sebagainya ya. Nanti sambil apa namanya, sambil penjelasan berikutnya kita bisa nanti lihat-lihat lagi ya. Jadi ini ada price listnya WhatsApp Bot Adva ya. Jadi untuk tadi ada pertanyaan juga dari Pak Trisno ya, terkait dengan kalau misalnya setelah 14 hari harus bayar atau bisa berhenti Kak. Ya kalau misalnya mau dilanjut berarti ya ada biayanya ada 500.000 per bulan ya, itu free untuk biaya setupnya, itu bisa ditaruh di 3 tadi ya, view, web widget, WhatsApp ya, atau nanti kalau misalnya mau lebih lagi ada yang paket elitnya ya, ada yang paket elit untuk bisa di WhatsApp, web widget dan sebagainya ya. Oke. Untuk yang Herven tadi ya, Bapak Ibu semua, kalau misalnya mau nyobain si chatbotnya, bisa langsung tanya sama si Hervennya ya, sambil nanti rapihin sama si apa namanya, sama pemilik botnya Pak Aditya ya. Ini kita bisa coba mana logs tadi untuk lihat di startup ya. Ini linknya saya taruh di kolom chat, Bapak Ibu semua bisa klik dan bisa tanya jawab sama si Hervennya, dan bisa lihat apakah jawabannya sesuai dengan tadi ya, data yang memang sudah kita input ya. Untuk saat ini yang kita input masih yang basic banget soal Herven ya. Misalnya tadi saya coba, kamu udah berapa tahun nih? Kamu udah pengalaman belum sih gitu? Misalnya ya, di bidang tersebut ya. Nah ini coba Bapak Ibu semua silakan cobain tanya-tanya jawabnya. Nah ini ya Bapak Ibu, kami memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam memberikan layanan optimasi program promosi bla bla bla, meningkatkan brand awareness, melakukan produk inovatif dan sebagainya ya. Jadi ini jawabannya sesuai dengan ini nih ya. Kami telah berpengalaman lebih dari 10 tahun bla 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 ya. Bapak Ibu semua, linknya ada di kolom chat. Sambil dengerin nanti ada penjelasan-penjelasan lanjutannya, bisa coba-cobain chatbotnya si Herven ya, tanya-tanyain soal ini ya. Oke, saya akan berikan ke partner saya selanjutnya terkait dengan bisnisnya. Namun setelah dari ini ya, ini ada, kan di sini ada ini ya, ada custom development. Jadi kalau misalnya rekan-rekan semua ada sistem yang memang sudah eksis, kayak tadi mungkin punyanya Herven udah ada sistem yang bisa men-tracking lokasi yang pengiriman dan sebagainya gitu ya, atau tadi membaca gambar ya, mau ada orang yang kirim foto doang, ini bisa di apa namanya,
bisa dibaca sama chatbotnya, ini tuh produk kita ada loh. Nah itu juga sebenarnya bisa untuk dipasang apa namanya fiturnya ya. Nah custom development itu contohnya seperti apa sih ya? Ini contohnya kayak gini ya. Jadi si aplikasi-aplikasi atau sistem-sistem yang saat ini sudah eksis ya, kayak misalnya pembayaran online, aplikasi ARD, aplikasi stok dan persediaan, itu tuh bisa dikonekin ke chatbot kita ya. Chatbot ini koneksi ini dihubungkannya menggunakan API ya. Jadi ada connect antar API antara sistem ini dengan sistem chatbot kita gitu. Nah, ini ada biayanya. Untuk biayanya sendiri itu untuk satu API-nya di 5 juta per API satu kali, dan biaya maintenance-nya di 500.000 per satu API per bulan ya. Terus ada function misalnya untuk mengolah data dari API untuk membuat output-output baru ya. Nah ini contohnya kayak RPX ini adalah klien kami yang banyak sekali connect dengan sistem yang tersedia. Jadi kalau misalnya nggak perlu connect dengan sistem ya biayanya tadi ya 500.000 per bulan tadi untuk punya chatbot secanggih itu ya. Nah ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik klien dengan integrasi dan pengembangan fungsi yang efisien. Gitu kurang lebih Bapak Ibu semua dari saya. Namun masih ada terkait dengan bisnisnya ya. Kalau tadi kita lihat ini dipakai untuk bisnis kita misalnya Bapak Ibu semua tadi sudah dapat gambaran terkait dengan manfaatnya chatbot. Saya juga sudah demokan gitu ya. Bahkan sudah bisa di chatbotnya bisa langsung dicoba-coba, cuma sesingkat itu waktunya gitu ya. Kalau misalnya nanti mau dipakai ke bisnisnya sendiri bisa ya, atau mau dijual, bantu apa namanya kita infokan ke orang yang kita tahu gitu ya, yang kita kenal, yang kira-kira membutuhkan chatbot ini. Ya di sini sudah bergabung rekan saya ada Pak Wira Pradana. Ya, saya waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Niko. Baik, terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Mungkin saya ingin melanjutkan bagaimana eva.id dan WhatsApp bot ini bisa benar-benar menjadikan peluang buat kita semua, baik mungkin yang sudah punya bisnisnya jadi lebih melejit ya, dengan bantuan chatbot Eva. Dan mungkin yang belum punya bisnis bisa juga bermitra dengan Eva ya untuk menjadi pebisnis digital di era AI ini. Nah, rekan-rekan sekalian, mungkin kembali lagi ke price list ya. Saya ingin menjelaskan tentang harga dari layanan Eva ini, di mana harga ini sangat-sangat menurut saya bisa melejitkan produktivitas bisnis ya. Kalau kita lihat di sini harga yang basic itu cuma 500.000 per bulan ya. Di mana itu sudah bisa biaya setupnya gratis. Jadi setupnya ya seperti tadi ya, seperti yang didemokan Mas Niko tadi, sebentar sekali, 5 menit sudah jadi chatbotnya. Kalau sudah siap nomor WA-nya, tinggal connecting ke WA lewat barcode tadi, udah jadi ya, chatbotnya udah jadi. Tinggal apa namanya, tinggal di improve ya, karena bot ini dia biasanya akan berusaha memaksimalkan data yang dia punya dengan pertanyaan yang masuk. Nah, ini biasanya kita perlu pantau ya, paling tidak seminggu 2 minggu kita pantau traffic yang masuk gitu. Oh, ini personanya perlu ditambah lagi. Oh, ini datanya harus ada yang keliru, harusnya ada yang bentrok misalkan. Ya, jadi informasi data 1 dengan data 2 itu ada yang saling bertabrakan, itu biasanya botnya juga jadi memilih salah satu gitu ya. Nah, ini bayangkan aja dengan chatbot yang cerdas dan sangat canggih ini cukup 500.000 sebulan gitu ya. Kalau kita bandingkan mungkin meng-hire admin CS ya 500.000 itu jauh banget ya. Jadi bisa kerja 24 jam. Terus kuota, nah di sini kuotanya itu berdasarkan kata ya. Jadi berdasarkan kata, jadi kata yang masuk, pertanyaannya berapa, dijawabnya pakai berapa kata. Nah ini dengan 500.000 sebulan sudah bisa 50.000 kata. Ya, ini tergantung dari skala bisnis Anda ya. Nah cuman Pak, 50.000 takutnya kurang Pak, ini customer saya sudah banyak. Jangan khawatir, tinggal di top up saja ya, tinggal di top up saja. 1 juta kata itu cuma 1.600.000. Itu sudah 1 juta kata. Kalau yang 50.000 kata ini kan
dia tiap bulan hangus ya, dipakai nggak dipakai, langganan 500.000 sebulan itu dapat 50.000 kata, dipakai nggak dipakai ya hangus. Tapi yang top up kata, yang 1 juta kata ini, dia bisa dipakai dari bulan ke bulan. Ya, jadi tidak langsung hangus tiap bulan, bisa dipakai bulan selanjutnya, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan rekan-rekan ambil yang paket elit, itu harga top up katanya bahkan lebih murah 50%. Ya, cuman 800.000 saja. 50% dari harga yang basic. Dan dengan langganan yang elit ini 300.000 kata kuota bulanannya. Dan channelnya sudah bisa lebih banyak ya, bisa ditaruh di Telegram, Facebook, dan juga di Instagram ya, DM. Nah, ini apa namanya perbedaan paketnya. Jadi kalau dihitung-hitung tetap aja lebih murah. Kalau ini kenapa kok kita bagi dua yang elit ini sekitar ini untuk perusahaan-perusahaan atau organisasi atau lembaga yang traffic pertanyaannya banyak gitu ya. Yang traffic pertanyaannya banyak biasanya butuh banyak CS ya. Bahkan saya pernah punya klien yang CS-nya itu 160 orang gitu. CS-nya 160 orang itu ya bayangkan aja ya. Tapi kalau pakai teknologi ini ya nggak perlu 160 orang, mungkin cuma butuh 3 orang mungkin ya. Handle sekian puluh ribu percakapan dalam waktu yang sama pun bisa. Dan jawabannya sangat berkualitas, bahkan kreativitas si botnya ini ya betul-betul di luar nalar kita kadang-kadang gitu ya. Nanya waktu itu ada yang nanya di Gromex itu, apa sih program Gromex ini? Nah, itu dia bisa menjabarkan kenapa sih kita butuh Gromex ini, apa, bagaimana caranya. Nah, itu dia bisa menjabarkan ya sebuah program dengan kreativitas dia yang luar biasa. Ya, jawabannya lebih bagus malah daripada di luar nalarnya kita malahan gitu ya. Jadi ini apa namanya dengan harga yang ini sangat-sangat murah untuk sebuah bisnis ya. Dan tadi sudah diceritakan case-case ya, grup kita itu ada Gromex, ada Izumi, itu kita sudah pakai duluan ini ya, produk ini sudah kita pakai duluan, kita coba iklankan juga dengan traffic yang lumayan banyak, dan alhamdulillah dia betul-betul bisa menajamkan lagi pemasaran kita. Lalu apa yang disebut dengan custom development? Ini custom development ini adalah pekerjaan tambahan di luar spek yang sudah ada ya. Misalkan mau dikonekkan ke pembayaran online, mungkin mau dikonekkan dengan sistem stok barang, sehingga jawabannya itu betul-betul real time dengan stok barang yang ada. Nah, itu kita bisa, atau dikonekkan dengan segala macam data ya. Misalkan ini teman-teman ada yang dari sekolah nih, sekolah mau dikonekkan dengan sistem nilainya siswa, jadi orang tua bisa nanya langsung lihat nilainya siswa, itu bisa ya. Mau dikonekkan dengan sistem absensi karyawan, atau mau dikonekkan dengan apa, sehingga jawabannya bot itu real time dengan data yang sesungguhnya. Nah, itu bisa ya, itu namanya custom development. Ya, itu biayanya juga nggak mahal, cukup next biayanya cukup 5 juta ya untuk satu data ya, untuk satu yang data yang real time tadi diambil. Nah, jadi 500.000 biaya bulanannya. Terus untuk function development itu misalkan kayak RPX ini, setelah ketemu datanya, terus data ini mau diapain? Ternyata kalau ada output baru dari data ini, nah itu disebutnya function. Itu juga sama 5 juta per satu. Itu cuma sekali aja ya. Terus tiap bulannya 500.000. Next. Nah, ini adalah produk kami dan kami sudah coba ya, kita coba promosikan, dan dalam waktu yang singkat banyak sekali klien yang begitu lihat produknya langsung pengen ambil ya. Jadi di sini kami juga menawarkan nih buat teman-teman di sini yang mungkin belum punya bisnis ya, mungkin yang sudah punya bisnis bisa pakai produk kita, dan mungkin teman-teman yang di sini belum punya bisnis pengen punya peluang bisnis dari Eva, jadi karena ini peluangnya sangat besar ya. Teman-teman mungkin setahun 2 tahun ke depan customer service di Indonesia mungkin akan banyak dipenuhi oleh chatbot-chatbot seperti ini. Nah, kita sebagai pengembang chatbot, kita ingin berbagi peluangnya dengan teman-teman yang hadir di sini. Jadi kita bisa punya income berkelanjutan dengan bisnis ini. Ya. Kita telah tahu sekalian ya, bahwa 8 dari 10 orang terkaya di dunia merupakan pebisnis teknologi. Ya. Kemudian ya sekarang yang sedang betul-betul sedang
lagi balapan ya, cepet-cepetan. Bapak Ibu kalau bisa lihat ya, Bapak Ibu bisa amati, teknologi AI ini sudah kayak dulu-duluan aja sekarang. OpenAI ngeluarin teknologi, Google duluin juga dulu-duluan ya. Artinya ini sebuah teknologi yang memang sedang sangat hype ya, sedang sangat dikembangkan oleh raksasa-raksasa teknologi. Next. Nah, kemudian kecerdasan buatan dapat menunjang otomatis dan belajar mandiri. Jadi marketnya bukan hanya bisnis ya, tapi pendidikan itu juga bisa menjadi peluang bisnis kita untuk chatbot ini. Next. Nah, manusia bisa kerja 3 hari dalam seminggu. Ya, memang benar ya. Jadi dengan chatbot ini luar biasa. Nanti kita akan coba demokan juga ya keunggulan-keunggulan chatbot kita untuk kreativitas kita, untuk produktivitas kita sehari-hari personal kita. Next. Nah, tapi kalau kita ingin berbisnis AI ini, berbisnis chatbot ini, di mana mungkin secara teknologi sebenarnya sangat tinggi ya, tapi ternyata Eva bisa membuat teknologi ini menjadi sangat mudah dioperasionalkan dan bisa dijadiin peluang bisnis oleh siapapun walaupun gaptek. Ya, jadi walaupun gaptek bisa mengembangkan bisnis AI yang canggih ini, walaupun gaptek dan nggak punya kemampuan pemrograman sama sekali. Next. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita menawarkan namanya Digital Reference System eva.id. Ya, jadi ini sebuah sistem referensi yang sederhana, simple, secara digital, tapi teman-teman bisa mendapat cuan nih dari produknya Eva. Next. Nah, sederhananya tentunya teman-teman tahu ya siapa saja yang kira-kira memerlukan produk ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Niko. Yang pertama tadi bisa bisnis, ya, toko, kemudian rumah sakit, pendidikan, pemerintah, organisasi, dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi peluang menggunakan produk Eva ini. Dan kedepannya akan sangat berkembang sekali ya pengguna Eva ini. Next. Nah, kalau teman-teman bisa menjadi reseller, kita membuka namanya reseller. Ya, reseller ini teman-teman cukup ngasih link aja, ya. Cuman ngasih link saja, nanti teman-teman punya link, sehingga nanti orang bisa free trial 14 hari seperti tadi didemokan Mas Niko. Teman-teman cuman ngasih link saja, terus misalkan teman-teman punya teman yang punya rumah makan nih, tawarin dia untuk cobain 14 hari bikin chatbot, ya. Kasihin link aja free trial. Begitu dia nyobain, dia jadi chatbotnya, terus ditanya-tanya sudah jadi bagus segala macam, personanya di setting-setting supaya bagus, terus dia tertarik nih memperpanjang setelah trial 14 hari, terus dia bayar 500.000 untuk perpanjangan, kan cuma 500.000 sebulan, bisa punya CS yang sangat cerdas gitu ya, 24 jam. Nah, dari 500.000 itu teman-teman reseller dapat 5%. Ya, lumayan, cuma ngasih link, terus ngasih panduannya, paling panduannya dalam bentuk video juga sudah ada, jadi dia bisa sendiri, terus dia perpanjang, selama dia langganan Bapak Ibu dapat terus 5%. Ya, lumayan ya, selama si teman yang restoran tadi pakai chatbotnya, teman-teman dapat terus tuh 5%. Nah, itu kalau teman-teman jadi reseller. Nah, kemudian, kalau pengen lebih gede komisinya, jadilah agen. Ya, jadi agen. Next, Mas. Nah, kalau agen itu dapat tambahan 5%. Ya, jadi kalau rekan-rekan jadi agen dapatnya 10%. Misalkan teman-teman sudah agen, misalkan dapat nih laundry, temennya ada yang bisnisnya laundry, atau temennya ada yang sekolah, temennya itu ada yang kepala sekolah, Pak, bikin customer service sekolah Pak, cuma 500.000 sebulan. Kasih linknya, dia free trial, tinggal PDF atau knowledge-nya sekolah, masukin semua ke botnya, kayak tadi didemokan Mas Niko, jadi chatbotnya udah, begitu dia langganan, teman-teman, kalau teman-teman agen berarti dapat 50.000 tiap bulan. 50.000 tiap bulan. Dan pengalaman saya yang awalnya ngambil basic, setelah tahu programnya bagus, wah saya pengen ini dong, saya pengen ini. Lama-lama dia jadi custom juga, pengen dikonekin ke database dan lain sebagainya, pengen ditambah fitur ini, tambah fitur ini. Nah, semua penambahan-penambahan itu teman-teman juga dapat 10%. Gitu ya. Dan langganannya otomatis nambah kan, kalau misalkan dia upgrade jadi elite,
terus dia nambah fitur ini, tambah fitur ini, teman-teman dapat 10% kalau agen. Sepanjang dia membayar, sepanjang dia langganan, teman-teman dapat komisinya. Nah, ini yang luar biasa, jual sekali, ya, jualnya sekali, tapi komisinya berkali-kali. Komisinya selama si pengguna tadi bayar untuk langganan, teman-teman komisinya ngalir terus. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau jadi agen berarti 10%. Nah, menariknya kalau teman-teman jadi agen, belum Mas, jangan distributor dulu. Kalau teman-teman jadi agen, teman-teman bisa mengembangkan reseller. Misalnya teman-teman misalkan ngundang ke webinar seperti ini, terus ada temennya yang tertarik jadi reseller, terus temennya ini koneksinya banyak gitu. Koneksinya ada yang ke apa namanya? Ke penjual hijab, ada yang koneksinya ke sekolah, ada yang koneksinya ke pemerintahan. Akhirnya si temen yang reseller ini dia bisa punya banyak klien gitu ya, bisa punya banyak chatbot yang dilangganankan. Nah, teman-teman dapat selisih 5% kalau jadi agen gitu. Kalau reseller kan 5% ya. Tapi kalau teman-teman agen, misalkan teman-teman mengembangkan tim reseller, maka teman-teman dapat tambahan selisih 5% dari omsetnya yang dihasilkan oleh reseller. Cara jualannya mudah sekali ya. Dan nanti ada trainingnya buat teman-teman yang bergabung ke Masar, nanti ada trainingnya bagaimana sih Eva ini sudah 7 tahun jualan ya, kliennya itu dari mulai perusahaan yang besar banget sampai perusahaan yang biasa-biasa, kita sudah pernah punya kliennya. Nanti diajarkan cara jualannya dan sangat simple, cuma ngasih link ya, terus free trial. Dia sudah ngerasakan hebatnya. Ada pengalaman kita, begitu orang free trial itu biasanya kepincut, biasanya langsung pengen langganan ya, karena begitu bagusnya produk ini. Begitu dia langganan, cuannya masuk ke kita sebagai reseller atau agen ya. Next. Nah, kalau teman-teman berprestasi nih, terus teman-teman bisa punya 10 agen, maka teman-teman naik jadi distributor ya. Naik jadi distributor dapat tambahan lagi 2%. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau distributor dapat klien langsung ya berarti per klien dapat 12%. Jadi kalau distributor itu terjadi dari omsetnya agen dapat selisih 2%. Misalkan dapat selisih dari penjualan resellernya distributor berarti dapat 7%. Dapat selisihnya itu. Ya, lumayan. Dan ini bukan sekali jual ya. Maksudnya kita dapat satu klien, selama dia langganan kita dapat terus. Misalkan dia upgrade jadi elite, atau dia nambah custom, terus tambahan langganan dan lain sebagainya, itu kita dapat ya, tidak hanya dari pendaftaran awal yang 500.000 saja. Nah, next. Oh ya, ini distributor itu syaratnya punya 10 agen. Dengan HP Android saja bisa, jadi ngasih link kan pakai HP aja. Ngasih link aja, teman-teman tinggal share link untuk free trialnya tadi, orang registrasi segala macam, ya udah pakai HP aja bisa, tidak perlu pakai laptop ya, cuma nge-share link aja Kak. Gitu. Nah, ini sebuah gambaran ya, kalau kita bekerja sebagai reseller atau agen ya. Di sini saya gambarkan mulai dari agen ya, saya tidak menggambarkan dari reseller dulu, kita mulai dari agen deh. Nah, agen ini contohnya target kerjanya sederhana, cari 10 agen ya. Kita kembangkan jaringan pemasaran kita 10 agen ya. Kita pertama join agen dulu yang 500.000 dan itu sudah mendapatkan paket personal 6 bulan. Nah, apa paket personal nanti saya jelasin ya. 500.000 kita join agen. Nah, target kita bagaimana kita mendapatkan 5 klien. Ya, jadi kita targetnya dapat 5 klien, lalu kita kembangkan 10 tim agen yang masing-masing juga punya target 5 klien. Ya. Nah, sehingga ketika kita dapat 10 agen, berarti 5 klien pribadi dan 50 klien dari tim ya. Jadi kita bisa dapat 10 agen dan 5 klien. Ini disebut langkah 1. Ya. Jumlah paket personal yang terjual berarti ada 10. Ya, ketika seorang agen itu bergabung, ya, maka dia akan mendapatkan
mendapatkan paket personal. Ya, nanti saya jelaskan paket personal. Nah, komisinya berapa? Nah, kita akan dapat komisi kan tadi kalau agen berapa? 10% ya. Kali 10 berarti 50.000 kali 10 500.000. Ini kita dapatkan per 6 bulan karena paket personal itu 500.000-nya per 6 bulan. Ya. Lalu jumlah klien bisnisnya berapa? 55. Jadi komisi kita dari tim kita itu 750.000 per bulan. Ini baru langkah pertama. Nah, kalau ya tim kita 10 agent ini sama-sama kita motivasi supaya melakukan langkah satu juga ya. Kuncinya semuanya mengikuti langkah pertama. Ya, ketika langkah pertama ini berjalan, maka 10 agen kita juga kita ajarin untuk dapat langkah pertama juga sehingga kita akan mendapatkan langkah kedua. Ya, langkah kedua semuanya melakukan langkah pertama. Next. Jadi akan terjadi paket personalnya 100, next. Komisi kita sekian. Ini per bulan ya, komisi per bulan. Karena langganannya tiap bulan ya klien-klien itu. Kemudian sama, kita cukup melakukan hal yang sama semua, akan terjadi duplikasi, semuanya melakukan langkah pertama. Ya, maka ini komisi kita per bulan. Next. Lakukan langkah 3. Nah, ini kalau ini semua terjadi ya, maka komisi kita next di total kalau kita bisa menyelesaikan langkah 4, kita akan mendapatkan share omset corporate yang sebesar 10.000 per pelanggan. Nah, itu dibagi kepada yang sudah bisa menyelesaikan langkah 4 ini. Nah, ini nilainya sangat besar sekali. Jadi ini adalah sebuah bisnis digital yang sangat sederhana. Kita menyebarkan link saja, orang free trial, ya, orang bisa menggunakan produknya, mendapat manfaat dari produknya, bayar langganan. Kita yang berjasa menyebarkan linknya sehingga orang pakai, itu kita bisa mendapat cuan, ya, mendapat komisi. Nah, ini kalau kita jalankan 4 langkah ini dengan konsisten, maka income kita tiap bulan bisa sangat luar biasa, ya, hampir mencapai 1 M per bulan. Dan ini sangat mungkin, kenapa? Karena memang sekarang lagi eranya, ya. Sekarang lagi eranya dan Bapak Ibu bisa bayangkan kalau produk yang sebagus ini akan bisa banyak yang pakai, ya. Pasar kita sangat luas sekali, ya. Dan ini merupakan teknologi baru, ya, sehingga kita bisa leluasa, ya. Dan betul-betul banyak yang butuh gitu ketika tahu produknya. Next. Nah, selain itu kita juga mendapatkan namanya support biaya pemasaran. Ini khusus yang agen ya, kalau reseller belum dapat. Support biaya pemasaran ini kita akan mendapatkan support ya dari perusahaan, dari Eva dalam bentuk support biaya pemasaran. Nah, omset tim kita itu akan dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim A dan tim B. Ketika muncul omset di tim A, tim B 500.000 contohnya, kita akan mendapatkan SBP, support biaya pemasaran senilai 30.000. Ya. Ketika 5 juta ya tinggal kalikan 10 aja. Tinggal 15 juta ya tinggal kalikan berapa tuh? 3 ya. Dan ini seterusnya. Terjadi pertumbuhan omset di tim A dan tim B, berapapun omsetnya, baik dari langganan, dari pemasangan baru, dari upgrade, dari top up, dari penambahan kuota dan lain sebagainya. Pokoknya semua omset ya, itu kita bisa dapatkan support biaya pemasaran. Nah, cuman maksimal dibatasi 1 juta per hari. Ya. Support biaya pemasaran ini sangat lumayan apabila tim kita sudah bertumbuh, apalagi tadi langkah 1, langkah 2-nya, langkah 3-nya sudah terjadi. Wah, support biaya pemasarannya kayaknya mentok tiap harinya 1 juta. Lumayan untuk mensupport biaya pemasaran. Next. Nah, tadi disebutkan ya. Nah, ini untuk daftar menjadi reseller sangat-sangat murah sekali ya, dengan peluang bisnis yang begitu menarik ya. Biaya registrasi cukup 100.000 kalau mau jadi reseller. Itu sudah mendapatkan free trial Eva selama 14 hari. Eva personal ya. Bukan, tadi itu adalah Eva bisnis yang dijelaskan Mas Niko tadi, itu adalah Eva bisnis. Kalau ini adalah Eva personal. Nah, Eva personal itu apa? Nanti habis ini saya jelaskan. 100.000 itu sangat murah untuk peluang bisnis yang begitu luar biasa.
Kemudian biaya registrasi 500.000 ya. Ini dapat EVA personal selama 6 bulan. Ya. Modalnya murah sekali ya rekan-rekan, cukup 500 ribuan. Apalagi teman-teman bisa dapat EVA personal ya. Nanti saya jelaskan EVA personal ini juga produk yang luar biasa ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan asisten AI yang sangat cerdas yang bisa membantu keseharian hidup kita ya. Nanti saya jelaskan fitur-fiturnya apa. Tadi yang dijelaskan Mas Niko itu adalah EVA bisnis yang tadi sudah didemokan, sudah dijelaskan. Nah, kalau EVA personal itu yang pakai hanya kita. Jadi botnya itu adalah asisten kita ya. Nah, ini biaya langganannya 500.000 itu per 6 bulan. Jadi teman-teman kalau daftar agen itu sudah mendapatkan EVA personal selama 6 bulan. Nah, lalu fiturnya apa saja EVA personal ini? Next. Luar biasa, fiturnya sangat-sangat membantu. Next. Nah, ini. Jadi kita akan bisa membuat konten, ya. Misalkan kita mau jualan nih, mau nawarin temen yang bisnisnya bengkel. Nah, kita bisa tanya nih ke asisten kita ini, ya. Saya mau nawarin chatbot ke teman saya yang bisnisnya bengkel. Bisa dong bikinin kata-kata, gitu. Bikinin kata-kata yang menarik buat teman saya biar dia mau free trial 14 hari. Nah, kita bisa nanya ke asisten kita ini. Kita juga bisa nanya-nanya apapun ya, konsultan dari segala bidang kita bisa tanya, gitu ya. Kemudian motivator, kita mau nanya motivasi bisa, mau curhat juga bisa, teman-teman mau curhat ke chatbot ini bisa. Bisa jadi translator kita, bisa ingetin jadwal-jadwal kita. Nah, kita kalau misalkan mau diingetin, kita tinggal ngomong ke chatbot ini, asisten kita, tolong ingetin jadwal saya ini sekian. Nanti dia pada saat mendekati jadwal itu dia akan nge-WA kita, ngingetin kita. Ya. Kemudian kita bisa simpen dokumen kita, ya kita bisa simpen dokumen-dokumen penting kita bisa simpen ke chatbot ini. Suatu saat kita butuh, kita tinggal chatting, cariin dokumen ini. Ya, nanti si chatbotnya akan mengeluarkan dokumen yang kita cari. Terus bisa jadi asisten keuangan, ya. Jadi dia bisa nyatetin pengeluaran pemasukan kita ya, nanti ada rekapnya pengeluaran pemasukan kita. Enak banget, jadi kita lebih terkontrol keuangan kita. Yang penting tiap keluar masuk uang tinggal chatting. Jadi penghibur kita bisa minta dokumen humor-humor yang menarik dari asisten kita ini. Nah, langganan ini itu bisa kita nikmati 6 bulan dengan menjadi agen hanya bayar 500.000 tadi ya. Nah, mungkin Mas Niko bisa didemoin. Oh ya, teman-teman kalau nanya, sekarang kan sudah ada ChatGPT. ChatGPT kan juga sama bisa bisa melakukan hal-hal ini. Ya, ChatGPT memang bisa ya, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa di ChatGPT. Contohnya tadi tadi mengingatkan jadwal, ini tidak bisa, ya kan? Terus habis itu simpan dokumen, ChatGPT juga nggak bisa kan? Terus asisten keuangan dia juga tidak bisa. Jadi artinya ini betul-betul ya asisten yang betul-betul bermanfaat buat kita. Ya. Nah ini mungkin Mas Niko bisa didemokan contohnya. Ini contoh ya asisten virtual saya. Jadi ini saya coba sesuai dengan kecerdasan atau fitur-fitur yang tadi sudah dijelaskan ya. Yaitu yang pertama adalah buat konten. Ini saya coba tanya apa ide konten kreatif untuk promosi produk skincare ya. Dia jawab ya. Disuruh buat tutorial video, suruh ngebuat kita before after ya, suruh ngasih testimoni pelanggan. Dan ini misalnya soal tutorial video, kita bisa lagi minta gimana caranya biar bagus, biar menarik, atau kita minta buatin voice overnya dan sebagainya, kita tanya ya. Ini juga kita minta konsultasi ya, apa pendapatmu tentang peluang bisnis bla bla bla. Terus juga aku merasa kurang semangat akhir-akhir ini, ada tips dan motivasi. Ini motivator pribadi ini juga. Berarti ini yang sesuai yang sudah ini saya coba buat pertanyaan-pertanyaannya ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu semua sudah oke dan mau join jadi
resellernya Eva ini bisa langsung dapat 14 hari gratis ya. Atau kalau mau yang agen yang langsung 6 bulan, ini semua bisa dimiliki buat Bapak Ibu semua. Oke, ini contoh ya. Kurang semangat akhir-akhir ini ada tips motivasi, dia jelaskan ya. Tetapkan tujuan kecil, rutin berolahraga, dan sebagainya. Terus juga ini, aku lagi bingung antara lanjut kuliah atau kerja. Ini nanti tinggal disesuaikan aja. Ini saya coba demokan chatbot untuk personal kita ya. Ini keputusan penting bos, pertimbangkan beberapa hal, tujuan karir, keuangan, pengalaman kerja, dan sebagainya ya. Terus juga minta terjemahan ya. Misalnya, tolong. Pertanyaan, kalau habis masa trial HP-nya bisa diganti? Bisa, ada Gigi Dika ya. Jadi HP yang tadi dikonekin ke dashboard tadi, yang dikonekin ke chatbot, WhatsApp-nya itu kalau mau diganti tinggal di lepas linknya. Kan kalau di WhatsApp itu kita ada link device gitu ya. Nah itu tinggal di unlink saja, terus nanti scan QR lagi, ganti nomor yang baru bisa. Tinggal Kenapa ganti HP. selalu dingin karena mereka selalu membuka banyak Windows. Dia minta jokes ya. Nah, ini juga nanti kita bisa minta ada yang fitur yang di luar fitur apa namanya? Mungkin yang tadi dibandingkan dengan ChatGPT, kita juga ada fitur yang namanya reminder ya. Tolong ingetin aku untuk minum obat jam 8 malam setiap hari. Misalnya, beri kasih tahu ponsel kamu bos supaya aku bisa kirim peringatnya. Misalnya gitu ya. Terus juga bisa simpan dokumen ya. Nah, ya, sudah foto bos, kamu akan dapat ingat untuk minum obat setiap hari jam 8 malam. Jika ada yang lain yang perlu diingatkan, tinggal bilang aja gitu. Nah, ini ChatGPT nggak bisa nih Pak, ya. Nggak bisa. Terus simpan dokumen. Saya mau nyimpan KTP ini misalnya. Nanti kita tinggal upload saja ya, apa namanya, file untuk KTP yang disimpan ya. Coba misalnya ini ya. Oh, kalau yang KTP ini masih proses beta ya, masih Ya, dalam. yang simpan dokumen masih beta version ya, jadi mungkin fitur yang lainnya yang sudah Oke, berjalan. coba yang catat. Keuangan. Ini yang salah satu yang bermanfaat juga ya buat dipakai hari-hari ya. Misalnya 19.000 ngopi kategori food. Ini saya pakai buat pengeluaran food ya. Iya, betul. Ya, ngopi 19.000 tambah gorengan beli. Nah, ini nanti bisa dilihat rekapnya rekan-rekan. Jadi teman-teman bisa lebih rapih lah dalam mengatur keuangan, tinggal dilapor-laporin aja pemasukan pengeluaran, nanti dia otomatis akan mencatat. Mungkin dashboardnya bisa ditunjukkan Mas Niko keuangannya. Ya, saya coba buka dulu Pak. Dilanjut dulu Pak. Oke. Ya, ini adalah fitur yang didapatkan kalau teman-teman daftar agen ya. Daftar agen, teman-teman akan punya asisten pribadi yang sangat cerdas selama 6 bulan. Ya, dan kuota simpan dokumennya 15 GB bisa teman-teman pakai untuk
menyimpan dokumen. Next. Nah, seberapa besar marketnya yang bisa kita kenalkan dengan Eva? Yang pertama, personal. Eva personal ini juga sangat dibutuhkan ya untuk pengguna handphone. Saya juga sekarang ya betul-betul kalau terima pemasukan, pengeluaran uang, saya catetin ke asisten saya. Dan itu betul-betul membantu mengontrol keuangan saya. Ya, dan simpan dokumen, terus bikin-bikin konten, ini sangat penting sekali ya. Dan ini peluang pasarnya sangat banyak ya. Yang punya WhatsApp dia bisa ya menggunakan Eva personal kita. Terus UKM, pebisnis, enterprise, ya, sekolah, organisasi, perusahaan, pejabat. Nah, mungkin ini ada mau pilkada ya, mungkin mau ada yang mau maju pilkada, kita tawarkan bikin bot untuk menampung aspirasi masyarakat gitu ya. Atau kalau masyarakat ingin tahu visi misinya si pejabat ini, nah, itu bisa bermanfaat juga ya gitu. Rumah sakit, klinik, toko, pedagang, pemerintah, public figure, artis, marketnya Eva sangat luar biasa. Apalagi di era AI ini ya akan menjadi market yang sangat empuk ya untuk kita pasarkan. Next. Nah ini tadi ya cukup kalau teman-teman mau jadi reseller cukup 100.000, dapat Eva personalnya hanya 14 hari, komisi penjualan hanya 5% dan belum bisa mendapatkan biaya support pemasaran atau BSP ya. Nah, kemudian kalau mau langsung serius ya langsung jadi agen, komisi penjualannya sudah lebih besar, sudah bisa mendapatkan biaya support pemasaran, kemudian Eva personalnya sudah langsung dapat 6 bulan. Ini cukup 500.000 ya. Promo hari ini 6 pendaftar agen pertama bisa dapatnya 7 bulan. Ya, jadi kalau teman-teman daftar normal kan dapatnya 6 bulan, tapi buat teman-teman yang 6 pendaftar agen pertama itu langsung dapat bonusnya 1 bulan. Ya, jadi langganannya bukan 6 bulan tapi 7 bulan. Nah, kemudian kita Senin jam 9 kita langsung ada pelatihan ya. Bisa ikut bagi yang mendaftar reseller maupun agen. Nanti hari Senin jam 9 kita akan ada pelatihan bagaimana sukses langkah pertama. Langkah pertama tadi yang 4 langkah tadi penghasilannya. Jadi teman-teman bisa langsung join pelatihannya. Nanti akan dikasih training produk lebih mendalam, teknik pemasaran Eva, dan tips dan trik sukses closing chatbot berdasarkan pengalaman Eva selama 7 tahun. Teman-teman silahkan yang mau bergabung untuk jadi reseller atau agen, segera saja karena Senin kita langsung gas ya, kita langsung gas bagaimana kita bisa sukses di bisnis ini. Kuncinya langkah pertama kita bereskan secepatnya, langkah selanjutnya biasanya akan mengikuti. Ya. Dan potensi income-nya sangat besar, potensi marketnya sangat besar. Keunggulan bergabung di program Eva, pertama perusahaan Bonafit, perusahaan penyelenggara sangat Bonafit. Eva merupakan mitra teknologi resmi dari Meta, ya, dan sudah dipercaya banyak perusahaan lokal maupun internasional, sehingga lebih mudah meyakinkan orang. Kemudian yang kedua, modal sangat terjangkau dengan potensi bisnis yang sangat besar, 500.000 sangat-sangat murah. Yang ketiga, sistematis ya, didukung sistem digital sehingga untuk menjalankan bisnisnya menjadi lebih mudah. Yang keempat, memajukan Indonesia. Semakin banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan AI, maka akan semakin produktif dalam beraktivitas. Next. Nah, ini ada quotes yang menarik. AI tidak akan menggantikan manusia, tetapi manusia yang menggunakan AI akan menggantikan mereka yang tidak. Nah, ini karena kan ini adalah kesempatan yang luar biasa. Artinya kalau kita dari sekarang join, dari sekarang kita belajar tentang bisnis AI ini, maka peluang kita akan menjadi pebisnis yang sukses lebih terbuka lebar. Karena memang eranya sudah ke arah sini. Ya. Mungkin ada pertanyaan, mungkin kita buka tanya jawab mungkin ya, Mas. Sekitar 10-15 menit, silahkan kalau ada yang bertanya. Silakan ada yang mau mic atau mau langsung tanya jawab di kolom chat juga silahkan. Ini ada yang langsung WA ke saya sih pertanyaannya. Ya kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan di sini silakan Bapak Ibu. Tadi promonya Mas dibuka, kita ada yang ditanyakan. Silakan. Ini kalau dibilang ya. Selamat sore, Sore. Bapak. Ya, saya boleh bertanya, Pak? Silakan, Pak. Oke.
Ini apa namanya? Saya kan kebetulan sudah dikasih nih free trialnya ya. Lagi coba, emang boleh lah, salut, keren lah ya. Udah coba dari semalam. Nah, cuman ada sedikit apa? Tidak bisa cara voice ya, Pak. Kalau yang apa free trial ini tidak bisa voice atau bagaimana? Saya coba bertanya dengan voice tapi botnya nggak jawab. Tapi kalau bertanya dengan yang lain, diketik dia jawab. Ya, Pak. Yang voice itu memang by request, Pak. Nanti jadi kita memang untuk paket yang basic itu, yang paket basic dan yang maksudnya yang fitur standarnya itu memang belum dengan voice, Pak. Oke. Kalau Ah, mau contoh yang voice mungkin bot yang ini, yang Nori ya. Nori wings itu adalah sayap ayam yang dibumbui dengan saus spesial Kalau Jadi nori ditanya wings pakai itu voice, terbuat dari apa? Kalau nori wings itu terbuat dari apa? dan digoreng hingga renyah. Nori wings itu adalah sayap ayam yang dibumbui dengan saus spesial dan digoreng hingga renyah. Rasanya gurih dan enak, khususnya kalau dimakan bareng teman-teman. Gitu. kalau ada fitur, kalau orang pengen minta foto produk atau apa itu bisa ya, Pak? bisa Pak, bisa. Jadi Bisa ya? kalau mau ngeluarin foto dan itu nanti kita bantu di knowledge-nya itu dikasih link-link produknya, Pak. Jadi memang saat ini produknya itu harus ditaruh di dalam link, nanti linknya itu yang akan mengenerate produknya, fotonya. Seperti itu. Oh gitu. Jadi beda dengan pengetahuan yang biasa ya, pakai PPT atau Word. Berarti Ya, kalau foto, sama dalam bentuk Word juga, cuman di Word-nya itu bentuknya link. oh, Link yang di dalam link itu kita isi produk, kita isi foto. oh. Paham Oke. maksud saya, Pak? Misalkan Bapak punya foto-foto produk ditaruh di Instagram lah, sederhananya gitu ya. Ditaruh di Instagram. Nah, nanti linknya itu link-link Instagram fotonya itu aja direkap ya, direkap dalam file Word gitu. Nah, nanti ketika ditanya gambar apa gitu, maka dia langsung memunculkan link Instagramnya itu. Biasanya Oh, di WhatsApp kan keluar tuh gambarnya tuh. oke. Biasanya. Berarti tidak bisa dia dalam bentuk kita input dengan PPT, nggak bisa ya, Pak, buat foto. Nah, itu kita memang lagi menambah menu itu, Pak. Jadi nanti bentuknya itu filenya langsung. Cuman memang di WhatsApp itu kan terbatas ya ukuran filenya ya. Jadi kita memang lagi menambahkan fitur itu, Pak. Sementara Oke. ini pakai link. Sementara ini pakai link. Tapi mungkin dalam 2 bulanan ke depan itu sudah bisa langsung filenya langsung yang dikeluarkan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi kalau chatbotnya Izumi itu dia menampilkan gambar atau menampilkan video itu pakai link, Pak. Jadi di knowledge-nya itu direkapin semua gambar-gambar produk, gambar-gambar testimoni, video testimoni itu semua direkapin dalam bentuk link, ya bisa ke YouTube, bisa ke Instagram. Nah, kemudian di knowledge dimasukkan ke knowledge bot-nya. Nanti ketika kalau di WhatsApp kan biasanya kalau dikasih link biasanya kan muncul tuh ya atau preview gambarnya. Seperti itu. Oke, oke. Oke, kembali ke sistem pembonusan tadi, Pak. Ya, Eh, itu bonusnya itu berbentuk harian eh, dan cara withdrawalnya seperti apa? ya Pak, begitu ada pembayaran masuk, kan kita pembayarannya juga sudah online ya semuanya ya. Begitu ada pembayaran sukses, itu langsung masuk ke wallet komisi kita. Oke, Dan masuk dari ke wallet wallet komisi komisi kita, walletnya bisa di withdraw gitu. anytime. Anytime, cuman maksimal itu 2 kali 24 jam masuk setelah withdraw ya, setelah withdraw Oh, masuk ke rekeningnya langsung masuk ke rekening 2 kali 24 jam maksimal paling lama maksimal. itu paling lama. Oke.
Baik, Pak. Nanti hari Senin kita akan trainingkan semuanya, Pak, termasuk apa cara withdraw macam-macam, itu semua ada panduannya. Baik. Terima Sama ada kasih. panduan PDF sama-sama ya. Ini contoh tadi penjelasan dari Pak Wira terkait dengan minta testimoni ya. Jadi dikasihnya berbentuk link gitu, bisa kayak gini. Nanti dia munculnya pada saat diklik gitu, diarahkan testimoni gitu. Lanjut Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Di kolom chat Senin jam 9. Iya betul Pak Rahmat ya. Dimanfaatkan promonya ya, hanya 6 pendaftar pertama yang dapat 7 bulan langganan yang personal ya. Jadi sudah bisa nanti bagi yang sudah agen maupun reseller, hari Senin jam 9 nanti kita share linknya untuk pelatihan. Nanti akan mendapatkan training produk lebih mendalam, teknik pemasaran EVA, dan juga bagaimana kita bisa closing klien-klien guna produk ya. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Ditanyakan? Oke, saya infokan terkait dengan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau minta informasi lebih lanjut, atau mungkin di sini tadi ada apa namanya, ada pebisnis yang memang sudah punya brand ya, yang justru malah pada saat dijelaskan, wah kayaknya ini lebih cocok buat brand saya nih, buat bisnis saya mau buat chatbotnya gitu ya, atau mau sekaligus kalau misalnya belum ada bisnisnya, mau memanfaatkan peluang bisnisnya, di kolom chat ada nomor saya, rekan-rekan jika ingin berkomunikasi atau mencari informasi lebih lanjut terkait dengan apa yang sudah dijelaskan pada sore hari ini, ya siang menjelang sore ini, bisa nanti menghubungi saya setelah webinar ini, gitu. Dicukupkan berarti ya Bapak Ibu semua, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, dari saya Niko Aditya selaku pengisi materi dan juga Pak Wira Pradana yang menjelaskan terkait dengan bisnisnya. Minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sekali lagi kami mengingatkan kesempatan promo untuk hari ini dimanfaatkan. Nanti kalau misalnya butuh informasi lebih detail bisa di kolom chat, di WA ya, di WhatsApp. Oke, terima kasih atas kesediaan waktunya. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Izin,